Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kerja dan aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan kabar baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Zefanya pasal 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa umat Yehuda, Allah murka dan akan menjatuhkan hukuman kepada umat Yehuda. Hari penghukuman itu pasti akan datang dan tidak bisa dibatalkan. Namun sebagaimana yang selalu terjadi, kasih Allah adalah jauh lebih besar daripada murkanya. Karena Allah sebenarnya tidak ingin umatnya binasa oleh hukuman atas dosa-dosa mereka. Karena itu melalui Nabi Zefanya, Allah menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada umat Yehuda. Tawaran Allah ini adalah pengharapan bagi umat Yehuda. Untuk itu, sebagai wujud dari pertobatan itu, Zefanya menawarkan kepada umat Yehuda agar melakukan 3 hal. Yaitu yang pertama, mencari Tuhan. Setelah sekian lama umat menjauh dari Tuhan, maka tiba saatnya mereka harus berbalik, bertobat. Pertobatan pertama-tama ditandai dengan mencari Tuhan. Itu artinya kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Di jalan itulah umat akan menjumpai Tuhan. Mencari Tuhan berarti mengarahkan hati dan pikiran fokus kepada Tuhan. Mencari Tuhan berarti memberi waktu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Mencari Tuhan berarti membaca firman Tuhan dan mencari tahu makna dari firman Tuhan. Yang kedua, mencari keadilan. Salah satu sifat Allah adalah adil. Sebagai umat Tuhan haruslah bersikap adil dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hidupnya. Yang ketiga, mencari kerendahan hati. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati, yang artinya sama dengan angkuh, sombong. Yesaya 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dengan mencari ketiga hal ini, maka kemungkinan besar umat Yehuda akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, bila karena dosa kita harus mendapat hukuman, dan sementara menanti hari penghukuman, Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat, maka tentu saja kita akan pergunakan kesempatan yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya untuk bertobat, untuk berubah menjadi baik agar kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Mari kita pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa bila Tuhan murka, sungguh Tuhan akan mendatangkan hukuman. Upah dosa adalah maut. Tetapi dengan kasih setiamu yang maha besar, Tuhan senantiasa memberi kesempatan
untuk bertobat. Waktu adalah kesempatan. Karena itu Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami, kiranya firman-Mu memberi dorongan dan semangat bagi kami, motivasi bagi kami, agar dalam hidup ini kami hidup lebih baik, semakin baik, hidup di dalam firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga keselamatan yang Tuhan janjikan menjadi layak untuk kami terima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sertai kami di dalam menjalani hari ini, dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami hari ini. Beri kekuatan, semangat, sukacita, hikmat, dan akal budi pada kami. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu mulai dari yang kecil, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Berkati setiap rumah tangga. Berkati kami, anak-anak kami di dalam sekolah ataupun kuliah mereka. Berkati juga anak-anak kami di dalam pekerjaan mereka. Segala harapan, rencana, cita-cita, dan apa yang kami akan laksanakan pada hari ini, kiranya Tuhan pimpin, sertai beri hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat melakukan segala tugas, kewajiban, pekerjaan, dan pelayanan kami sebaik-baiknya. Sehingga menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.